Mungkin ada yang mengatakan, saya mengajar anak-anak setiap minggu. Nah, ini guru sekolah minggu ya. Tapi saya sering bertanya, apakah yang saya ajarkan sudah benar secara Alkitab? Saya ingin lebih yakin dan terlatih dalam menyampaikan firman Tuhan di sekolah minggu. Yang lain, misalnya ada yang mengatakan, anak-anak muda sekarang bertanya hal-hal yang dalam dan kritis. Saya ingin bisa membimbing mereka dengan jawaban yang alkitabiah sekaligus relevan. Yang lain mungkin mengatakan, bagaimana saya bisa menjadi mentor yang baik bagi kelompok kecil yang saya pimpin kalau saya sendiri tidak bertumbuh dalam kerohanian dan pengenalan saya tentang Allah. Lain lagi, misalnya mengatakan, kami ingin mengevaluasi teologi dan praktik ibadah di gereja kami, tapi kami tidak tahu harus mulai dari mana. Ya, mungkin ada juga di antara kita yang bergumul di dalam ibadah di gereja kita dan ingin memiliki ibadah yang lebih baik, tapi nggak tahu harus mulai dari mana, Pak, gitu ya. Atau yang terakhir, saya hanya jemaat biasa, Pak, tapi saya rindu melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Tapi saya tahu kerinduan saja tidak cukup. Saya ingin diperlengkapi supaya pelayanan saya semakin efektif. Saudara, apapun motivasi kita ya, saya percaya hari ini acara sosialisasi kita terhadap program sertifikat teologi ini akan berguna, bermanfaat bagi kita semua ya. Mungkin di antara saudara berbeda-beda, ada yang ingin memperlengkapi diri dalam satu hal, ada yang ingin memperlengkapi diri di hal yang lain, dan saya berdoa kalau memang Tuhan pimpin, apakah program ini memang adalah program yang Tuhan bukakan bagi saudara untuk saudara bisa bergabung dengan kami di SCT Amanat Agung ya. Nah, saya akan menjelaskan secara bertahap profil lulusan yang diharapkan dari program kami sertifikat teologi ini adalah untuk menjadikan murid Kristus ya, seorang murid Kristus yang mampu menerapkan dasar-dasar teologis Kristen untuk kehidupan rohani yang sehat dan pelayanan yang efektif. Dan eh, ada tiga hal yang menjadi capaian pembelajaran lulusan. Artinya, kalau saudara mengambil program ini, tentu saja diharapkan setelah saudara lulus nanti ada tiga hal yang menjadi penekanan kami. Yang pertama, saudara akan menjadi lulusan yang mampu memahami dan menerapkan Alkitab dan doktrin Kristen untuk kehidupan rohani. Ya, di sini nanti saudara akan mendapatkan pemahaman dasar tentang Alkitab, tentang doktrin-doktrin Kristen, ya, dan mampu memakai doktrin-doktrin dan wawasan Alkitab itu untuk membangun kehidupan rohani yang sehat. Yang kedua adalah melaksanakan pelayanan dengan efektif. Jadi saudara akan diharap setelah lulus memiliki pemahaman dasar tentang apa itu sih kepemimpinan, ya, kepemimpinan rohani, memimpin sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Lalu pelayanan dan juga ibadah Kristen dan mampu menerapkan dalam konteks pelayanan secara efektif. Dan ketiga, saudara akan dibimbing untuk menjadi murid yang misional, yang memiliki wawasan misional dalam membangun karakter Kristus di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pelayanan kita. Nah, untuk siapa program ini, saudara sekalian? Saudara, kalau saudara lihat di STT Amanat Agung, kita itu punya beberapa program studi. Ada program studi sarjana teologi. Nah, itu untuk mereka yang ingin dipersiapkan menjadi rohaniwan penuh waktu, menjadi hamba Tuhan penuh waktu ya, sarjana teologi. Lalu ada program S2 yaitu program magister teologi. Nah, ini untuk mereka yang ingin memperdalam studi, mereka adalah hamba Tuhan penuh waktu yang juga ingin melayani misalnya memperdalam ilmu-ilmu teologi tertentu, misalnya teologi sistematik, biblika, pastoral dan sebagainya. Nah, di STT Amanat Agung itu juga ada program Magister Ministry, saudara sekalian. Tapi ini program S2. Jadi saudara harus punya S1 untuk mengambil program Magister Ministry untuk orang awam ya, untuk non-rohaniwan. Nah, sedangkan program sertifikat teologi ini, saudara bisa minimal mempunyai gelar SMA atau yang sederajat, nah saudara bisa mengambil program ini. Ini untuk para majelis jemaat,
untuk pengurus komisi atau pengurus bidang di gereja, guru sekolah minggu, pembimbing rohani, kalau saudara mungkin menjadi pembimbing rohani di komisi remaja, komisi pemuda, atau saudara menjadi mentor, ya, mentor dari persekutuan pasutri misalnya, atau mentor dari persekutuan yang lain, ya, kelompok kecil, dan juga pelayan-pelayan lainnya di gereja. Jadi program ini memang didesain untuk kalian, untuk saudara sekalian yang melayani khususnya, walaupun tidak terbatas di gereja, tapi sebagian besar mungkin di antara saudara melayani di gereja dan ingin diperlengkapi. Nah, keunikan dari kurikulum kita yang baru ini, kurikulum sertifikat teologi, setelah kita melakukan revitalisasi adalah kita mempunyai filosofi yang baru, desain yang baru, sifat pembelajaran yang baru, ya. Jadi saudara, kalau saudara mengikuti perjalanan STT Amanat Agung, di STT Amanat Agung itu program sertifikat teologi itu sudah ada lama. Tapi dulu program sertifikat teologi itu digabungkan dengan program sarjana teologi. Jadi kalau saudara mengambil program sertifikat teologi dulu, maka saudara akan masuk ke kelas-kelas mahasiswa STH di dalam kelas yang sama, mengikuti kuliah yang sama, gitu ya. Dan tentu saja ada ketentuan saudara harus selesai berapa puluh SKS, dan itu ditempuh dalam waktu 2 tahun, dan selesai dengan sertifikat teologi. Nah, tetapi dengan kita kemudian mulai tahun lalu, 2025, kita merevitalisasi dan mengubah kurikulum sertifikat teologi ini menjadi kurikulum yang jauh lebih sederhana, jauh lebih terfokus, gitu ya. Nah, filosofinya adalah jelas kita ingin memberikan dasar biblis dan teologis, jadi saudara akan diperlengkapi dengan pengetahuan Alkitab yang cukup, pengetahuan teologi yang cukup, untuk saudara bisa mengintegrasikan apa? Kerohanian saudara secara pribadi, spiritualitas, dan juga pelayanan saudara. Sehingga saudara bisa melayani dengan misional, ya, dengan efektif. Kemudian desain kurikulumnya bersifat komprehensif sekaligus relevan. Tadi saya katakan kan bahwa program ini secara khusus menyasar mereka yang melayani di gereja. Nah, kalau kalian melayani di gereja, kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh para pelayan gereja itu? Supaya bisa melayani dengan efektif. Nah, kurikulum kita didesain dengan 6 modul yang semuanya terfokus kepada tujuan itu. Dan sifat pembelajarannya, saudara sekalian, mungkin sedikit berbeda dari program yang tadi saya sebutkan, MIN, STH, MTH, ya. Nah, program sertifikat ini memang disusun dengan bukan hanya informatif, tapi ada unsur aplikatif, langsung penerapannya bagaimana. Jadi ini nanti mempengaruhi juga tugas-tugas yang diberikan, bukan tugas membuat paper atau membuat makalah gitu ya, tapi tugas-tugas yang lebih bersifat reflektif dan aplikatif, bisa langsung diterapkan di dalam konteks pelayanan saudara sekalian. Dan di dalam kurikulum yang baru ini, sistem kita itu lebih ringkes, lebih padat. Kalau dulu saya katakan bahwa tadinya itu program sertifikat ini ditempuh minimal 2 tahun, nah sekarang bisa diselesaikan dalam 1 tahun, dan dengan biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan program sertifikat kami yang sebelumnya. Ya, jadi ini kurikulum baru. Kalau saudara nanti mendaftar dan masuk di tahun 2026 ini, maka saudara akan menjadi angkatan yang kedua dari pelaksanaan kurikulum baru ini. Nah, sekarang ini sedang berlangsung angkatan yang pertama yang masuk di bulan Agustus tahun lalu, tahun 2025. Ya. Nah, desain kurikulumnya seperti apa? Tadi saya katakan kurikulum baru ini sangat terfokus. Hanya ada 6 modul, jadi tidak banyak ya, hanya 6 modul. Setiap modul itu ada 8 pelajaran, jadi nanti saya jelaskan lebih lanjut. Dan ini semua ditempuh dalam waktu 1 tahun. Selesai. Kemudian saudara akan mengikuti upacara kelulusan. Ya, saudara mendapatkan sertifikat teologi dengan 6 modul. Jadi ada 3 modul di semester pertama dan 3 modul di semester kedua. Dalam 2 semester, 1 tahun, saudara selesai dengan program desain kurikulum baru ini. Ya, nah, modulnya apa saja?
tadi saya katakan sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan profil lulusan kita, kita mau menghasilkan pemimpin-pemimpin murid-murid Kristus yang bisa melayani dengan efektif, tapi dengan kerohanian yang sehat, kerohanian yang bertumbuh, gitu ya. Maka modulnya ada satu modul spiritualitas Kristen, ya, ini mempelajari tentang kerohanian kita, bagaimana kita bertumbuh dalam kerohanian yang baik, yang sehat. Lalu yang kedua adalah modul mengenal dan menafsirkan Alkitab. Ya, tentu saja, saudara sekalian, sertifikat ini tidak akan mengajar kita secara penuh ya dari Kejadian sampai Wahyu, kemudian dibahas satu persatu kitabnya, tentu tidak ya. Nah, ini sifatnya adalah overview, sifatnya adalah memberikan kita gambaran besar, lalu nanti kita akan diajarin bagaimana ya kita misalnya menafsirkan satu bagian Alkitab. Bagaimana saya bisa membuat renungan, bagaimana saya bisa memimpin KTB, memimpin kelompok PA, gitu misalnya ya. Nah, yang ketiga kemudian ada mengenal doktrin Kristen. Ya, saudara mungkin di gereja, saya percaya sudah pernah ikut katekisasi misalnya ya. Katekisasinya membahas dasar-dasar iman Kristen, dasar-dasar teologi Kristen. Nah, di sini kita akan membahas doktrin-doktrin itu, mulai dari doktrin Allah sampai doktrin akhir zaman. Nah, kira-kira kita punya satu wawasan teologi yang baik. Lalu modul 4, 5, 6 itu lebih praktikal ya, membahas tentang kepemimpinan Kristen. Jadi kalau saudara di gereja itu menjadi majelis, pengurus, ya, pengurus bidang, saudara perlu diperlengkapi bagaimana sih menjadi pemimpin Kristen yang baik. Atau kalau saudara di gereja belum pelayanan, tapi saudara juga adalah seorang yang bekerja di marketplace, saudara mempunyai bisnis, saudara mempunyai pegawai, saudara di rumah juga misalnya sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, saudara tentu juga perlu skill bagaimana memimpin orang lain. Ya, nah itu modul kepemimpinan Kristen. Lalu ada modul pelayanan Kristen. Ya, bagaimana melayani anak muda, bagaimana melayani sekolah minggu, bagaimana melayani orang yang sudah tua di gereja. Nah, itu kan ada keunikannya sendiri ya. Bagaimana kita itu melayani dengan mengembangkan skill-skill, misalnya skill listening atau skill mendengarkan. Bagaimana kita itu menjadi mentor misalnya. Nah, ini dibahas di dalam pelayanan Kristen. Kemudian yang terakhir adalah ibadah Kristen. Nah, ini juga tidak kalah penting ya. Banyak gereja-gereja kita bergumul dalam soal ibadah. Bagaimana ya mendesain ibadah yang baik? Apa sih artinya ibadah yang baik? Ya, supaya nanti saudara juga bisa di gereja berkontribusi menghasilkan sebuah liturgi dan ibadah yang memang baik sesuai dengan prinsip Alkitab dan prinsip teologi yang baik. Nah, ini 6 modul yang akan saudara pelajari di dalam sertifikat teologi, ya. Dan modul 1, modul 2, modul 3 itu semua diambil di dalam semester yang pertama. Sedangkan modul keempat, kelima, dan keenam itu diambil di semester yang kedua. 1 tahun, 2 semester, selesai. Ya, itu program sertifikat. Pak, kalau sudah selesai tapi saya masih pengen belajar lagi, bagaimana? Nah, saudara nanti ada pilihan-pilihan yang lain kan? Karena saudara sudah selesai sertifikat, saudara bisa mengambil magister ministry misalnya, atau saudara bisa mengikuti kelas-kelas Emmaus Center yang diadakan oleh STT Amanat Agung misalnya, ya. Nah, ini banyak pilihan-pilihan belajar di STT Amanat Agung. Tapi ini adalah dasar. Ini memberikan saudara fondasi yang cukup untuk saudara itu punya satu wawasan yang lengkap, komprehensif tentang bagaimana sih saya mau menjadi pelayan yang baik, gitu ya. Nah, nanti saudara selain ini nanti bisa dibagikan kepada saudara. Saya tidak akan jelaskan secara panjang lebar, tetapi ini yang akan saudara pelajari. Ya, masing-masing tadi saya katakan ada 8 pelajaran. Jadi misalnya modul 1 spiritualitas Kristen, 8 pelajaran ini. Ini apa yang saudara akan pelajari setiap pertemuan. Ya, ada disiplin rohani di situ. Kemudian modul kedua mengenal dan menafsirkan Alkitab, saudara akan belajar PL, PB, menafsirkan Alkitab, lalu bagaimana pimpin PA, menyampaikan renungan, nah itu di modul 2. Modul 3 mengenal doktrin Kristen, saudara akan belajar doktrin-doktrin yang utama. Ya. Modul 4 kepemimpinan Kristen, saudara akan belajar tentang berbagai aspek
kepemimpinan Kristen, membangun tim pelayanan, berkomunikasi dengan efektif, manage konflik, dan sebagainya. Nah, itu di kepemimpinan. Lalu di modul kelima, pelayanan Kristen, saudara akan belajar misalnya tentang pelayanan perkunjungan. Nah, ini adalah pelayanan yang penting di gereja, kan? Pelayanan krisis dan duka, ya, bagaimana kita terlibat dalam pelayanan duka misalnya. Pelayanan kepada anak, remaja, orang dewasa, lanjut usia, ya, dan pelayanan kesehatan mental. Nah, ini sekarang kan banyak kita temui ya di dalam masyarakat kita. Bagaimana melayani mereka dengan efektif. Dan yang terakhir adalah ibadah Kristen. Dasar-dasar Alkitabnya, dasar teologisnya, bagaimana memahami musik dan nyanyian di dalam ibadah, bagaimana menyusun desain ibadah yang baik, dan sebagainya. Nah, ini yang saudara akan pelajari di dalam 6 modul itu. Nah, Pak, persyaratannya apa? Kalau saya mau daftar, saya mau ikut program ini. Ya, tadi saya sudah sampaikan minimal berpendidikan SMA atau yang sederajat. Kemudian sudah dibaptis dewasa atau sudah disidi dan terlibat aktif di dalam pelayanan, baik di gereja maupun di lembaga Kristen. Jadi, saudara nanti sebagai tahapannya, kalau saudara melengkapi formulir, kemudian ada dan semua persyaratan administratif saudara sudah penuhi, nanti saudara akan dipanggil untuk mengikuti wawancara. Nah, nanti di wawancara itulah saudara juga bisa men-sharingkan, oh saya sekarang aktif pelayanan di sini, pelayanan sebagai ini, dan seterusnya ya. Nah, saya perlu tekankan bahwa sekarang ini STT Amanat Agung sudah lewat, pendaftaran gelombang 1 sudah lewat. Gelombang 2 sedang berjalan. Jadi saudara bisa, kalau saudara tertarik, terpanggil untuk mengikuti program ini, saudara bisa ambil formulir untuk nanti ikut gelombang ketiga. Nah, itu wawancaranya akan diadakan di akhir bulan Mei, ya. Sedangkan gelombang 4 itu akan diadakan wawancaranya di akhir bulan Juli. Jadi masih ada kesempatan bagi saudara untuk mendaftar, ya, di gelombang ketiga dan gelombang keempat. Kemudian membayar biaya pendaftaran sebesar Rp300.000. Nah, itu persyaratan pendaftarannya, ya. Nah, bagaimana penyelenggaraan program ini? Saudara, program ini tadi saya katakan di kurikulum yang lama itu saudara harus datang ke kampus mengikuti kelas bersama-sama dengan mahasiswa program sarjana teologi. Tetapi di kurikulum yang baru ini semuanya dilakukan secara online, secara Zoom. Jadi saudara tidak perlu hadir ke kampus, saudara mengikuti Zoom. Karena itu di angkatan yang sekarang ini, angkatan 2025, itu ada mahasiswa yang tinggalnya di Makassar, ada mahasiswa yang tinggalnya di Sumatera, ya, ada mahasiswa yang tinggalnya di luar kota dan di luar pulau. Nah, jadi nggak masalah. Kalau saudara bukan di Jakarta, saudara tetap bisa ikut. Dan kuliahnya setiap hari Senin dan Selasa, masing-masing modul selama 8 pertemuan. Ya, jadi 4 kali Senin dan Selasa. Jadi misalnya di awal bulan April, minggu pertama, Senin, Selasa. Kemudian Senin, Selasa berikutnya. Kemudian Senin, Selasa berikutnya lagi. Jadi 4 kali Senin, Selasa. 8 kali, satu modul selesai. Waktunya adalah setiap jam 7 malam sampai jam 9 malam WIB. Jadi ada satu mahasiswa saya yang dari Makassar, tadi saya katakan, maka ini dia mulai kelasnya dengan WITA ya. Jadi dia mulai kelasnya jam 8 sampai jam 10 malam kalau dia di Makassar ya. Dan dengan break kira-kira 10 menit setiap pertemuannya. Nah, kalau saudara menjadi mahasiswa sertifikat teologi, saudara akan menjadi mahasiswa STT Amanat Agung, mendapatkan kartu mahasiswa, akun email STT Amanat Agung, kemudian kita juga memakai sistem informasi akademik. Nah, itu semua sudah terinclude di dalam status saudara sebagai mahasiswa. Ada learning management system, yaitu yang kita pakai untuk misalnya ada dosen yang ingin memberikan tugas secara online. Nah, online-nya tugas itu bisa di-upload di Learning Management System atau LMS itu. Dan juga saudara akan mendapatkan keanggotaan perpustakaan. Mahasiswa wajib mengikuti orientasi mahasiswa baru, itu diadakan di bulan Agustus, ya. Ibadah pembukaan dan penutupan, nah, ini juga bisa diikuti secara online.
ya karena kita mengadakan ibadah secara hybrid dan acara-acara lain yang diwajibkan kampus baik secara onsite maupun secara hybrid ya. Kemudian setelah saudara selesai, nah saudara akan kalau saudara lulus semuanya, saudara akan mengikuti upacara kelulusan. Nah, ini dilakukan pada acara wisuda STT Amanat Agung, itu biasanya di awal bulan Oktober. Jadi tadi saya katakan batch pertama atau angkatan pertama, angkatan 2025 yang sekarang sedang mengikuti sertifikat, nah mereka akan mengikuti modul yang keenam, modul yang terakhir itu di bulan April besok ini, ya. Kemudian mereka nanti kalau semuanya lulus, mereka akan mengikuti upacara kelulusan di bulan Oktober tahun ini. Ya, jadi program ini hanya 1 tahun. Nah, bagaimana dengan tugas-tugasnya, Pak? Apakah ada tugas? Ada tugas, tapi tugasnya itu sifatnya khusus didesain untuk sertifikat ini ya. Jadi tugasnya itu memperhitungkan kehadiran aktif, ya. Jadi saudara harus datang, saudara nggak boleh misalnya, ya udah Pak, pokoknya kalau saya mau datang ya datang, nggak datang ya nggak datang. Oh nggak bisa, ini bukan optional ya. Saudara tetap harus datang karena itu juga diperhitungkan dalam penilaian ya, dan kemudian ada maksimal 2 tugas yang sifatnya informatif, reflektif, dan aplikatif. Nah ini jadi di dalam program sertifikat ini jangan membayangkan kalian nanti disuruh nulis paper, ya paper sebanyak 2.000 kata gitu ya, 10 halaman. Enggak, tugasnya lebih bersifat reflektif dan aplikatif. Bentuk tugas akan dirancang sesuai dengan dosen masing-masing. Ya, jadi bayangkan saudara misalnya mengambil modul pertama, spiritualitas Kristen. Itu tadi saya katakan 4 kali Senin Selasa. Jadi 1 bulan selesai, kemudian saudara punya waktu untuk mengerjakan tugas. Kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Setelah tugas itu selesai, nah saudara akan masuk di modul yang kedua. Jadi tugas itu tidak akan dibawa sampai ke modul kedua. Tugas itu akan selesai sebelumnya, gitu ya. Itu tentang tugas. Bagaimana dengan biaya studinya? Nah, ini saya sebutkan beberapa poin-poin yang menjadi biaya studi, biaya pendaftaran, kartu mahasiswa, biaya modulnya adalah 750.000 per modul. Tadi saya katakan ada 6 ya, jadi 6 kali 750.000. Biaya administrasi 300.000, biaya upacara kelulusan, itu karena saudara nanti akan ikut di dalam upacara wisudanya STTAA, dan acara biasanya ada graduation dinner sebelumnya dan sebagainya itu 700.000, dan iuran senat mahasiswa 150.000 per semester. Jadi total biaya dari awal sampai selesai semuanya itu 6.500.000 rupiah. Ini untuk 2 semester 6 modul, ya. Pak, apakah bisa dicicil? Nah, itu ada kemungkinan untuk dicicil ya. Jadi semester 1 saudara bayar dulu sesuai dengan modul yang diambil misalnya, yaitu 3 modul, lalu saudara kemudian bayar biaya pendaftaran, bayar kartu mahasiswa, bayar biaya administrasinya, ya kan, per semester, dan kemudian iuran senat. Dan ini bisa dicicil. Nanti itu sesuai dengan kebijakan Waket 2 bidang keuangan. Nah, misalnya saudara misalnya di semester pertama harusnya bayar 3.500.000 misalnya ya. Ini contoh ya. Nah, apakah bisa saya bayarnya 2 kali, Pak? 3.500.000 saya bagi 2 sepanjang semester. Nah, itu bisa. Nah, itu nanti saudara bisa bicarakan lebih lanjut dengan Waket Wakil Ketua Bagian Keuangan ya untuk pengaturan itu. Yang pasti biaya studinya 6.500.000 itu untuk 2 semester. Ya, which is sangat-sangat murah, saudara sekalian. Saudara ikut seminar, saudara ikut kelas di baik yang diadakan oleh lembaga-lembaga Kristen, ya. Sekali ikut seminar 1 juta, biasanya kan gitu kan. Atau saudara yang sudah bekerja ikut seminar-seminar motivasi, seminar bisnis, wah itu bisa jutaan sekali datang ya. Ini saudara untuk 8 kali pertemuan 1 modul itu hanya 750.000. Dan ini kali 6 untuk 6 modul selama waktu 1 tahun. Ya, dan semuanya yang saudara pelajari itu saya percaya relevan untuk pelayanan saudara. Nah, itu biayanya. Nah,
Rancangan semesternya jadi seperti ini ya. Jadi di semester Agustus sampai Desember itu semester pertama, saudara akan ambil modul 1, modul 2, modul 3. Kemudian di semester genap mulai Januari tahun depan sampai April Mei tahun depan, saudara akan mengambil modul 4, 5, 6. Kepemimpinan, pelayanan, dan ibadah Kristen. Oke? Nah, saya akan memberikan beberapa testimoni dari mahasiswa-mahasiswi yang sekarang sedang mengambil di batch pertama. Mereka punya privilege, mereka sebagai angkatan pertama dengan kurikulum baru ini. Nah, mereka sudah jalan semester lalu 3 modul, semester ini sudah selesai 2 modul, dan mereka akan mengikuti modul yang terakhir di bulan April, ibadah Kristen. Ya, nah ini ada Julia Halim ya, dia sekarang bergereja di IES di PIK ya di Pantai Indah Kapuk di Jakarta. Saat ini dia bekerja sebagai insurance consultant. Ya, dia bilang program ini mempersiapkan saya untuk pelayanan saya di gereja dan masyarakat. Banyak yang dipelajari mulai dari pemahaman teologi hingga melayani sesama dalam lingkup kehidupan Kristiani. Nah, ini dari dia. Nah, ini Pak Eka yang tadi saya bilang dia ini tinggalnya di Makassar ya. Dia itu jemaat GKKAI ya, Kebangunan Kalam Allah di Makassar. Sekarang melayani sebagai guru sekolah minggu dan juga dia pengawas di sekolah Zion, sekolah milik Sinode GKKA ya. Nah, dia mengatakan saya lebih memahami pengajaran dan lebih mengenal arti dari seorang yang menjadi hamba Tuhan. Ya, pengenalan akan firman Tuhan menjadi lebih hidup dan nyata dalam kehidupan pribadi saya dan dalam pelayanan. Lalu ada Pak Suhendra dari GKRI Industri di Jakarta. Dia seorang wira swasta. Program ini menolong saya mengerti arti lebih dalam melayani dan pengertian akan firman lebih lagi. Ya, ini Pak Suhendra. Lalu ada Febri Kartika. Tika ini tinggalnya di Tanjung Pandan, saudara. Ya, jadi bukan di Jakarta, bukan di Pulau Jawa ya, tapi di Tanjung Pandan. Sekarang bekerja sebagai account officer di Indomobil Finance. Dia mengatakan, saya melalui program ini menyadari bahwa pelayanan bukan tentang seberapa besar kemampuan saya, melainkan tentang seberapa besar kerelaan hati ini untuk dibentuk oleh Tuhan agar menjadi saluran berkat yang lebih tulus bagi sesama. Ada juga Vina, dia jemaat GSJA, Sidang Jemaat Allah ya, di Teluk Gong, bekerja di bidang accounting. Program ini menolong saya untuk memahami mengenai kekristenan dengan lebih baik lewat modul-modul yang ada, sehingga saya bisa melayani dengan motivasi dan akal budi yang semakin diperbarui. Ada Stephen Gunawan ya dari gereja GGP Elim Ciputat. Sekarang dia itu digital marketing di daerah Tangerang. Program ini membuat saya bukan sekedar belajar, tapi proses Tuhan membentuk saya menjadi pribadi yang lebih dalam, lebih peka, khususnya dalam memimpin dan membina, serta siap jadi jawaban bagi anak-anak muda yang sedang bergumul. Jadi dia banyak melayani anak muda ya, Stephen ini. Ada juga cici-cici yang jaga toko ya. Dia ini jemaat GKI Mangga Besar. Fanny ya, dia itu setiap hari kerjanya di toko. Dia bilang, Pak, saya itu setiap hari pegang kalkulator, Pak, nggak pernah pegang buku. Tapi saya ini ingin belajar, Pak. Jadi dia di gereja GKI Mangga Besar, dia itu pelayanan di bidang misi ya. Dia mengatakan program ini tidak semenakutkan seperti yang terbaca karena menyandang kata teologi di dalamnya ya. Jadi awalnya mungkin ngeri-ngeri juga ya. Wah, ini sertifikat teologi apa saya nanti jadi hamba Tuhan atau apa gitu ya. Nah, modulnya berisi daging yang sungguh menguatkan, tapi tugas tetap disesuaikan dengan kapasitas saya yang adalah non-rohaniwan. Puji Tuhan, program ini juga membantu mencerahkan arah pelayanan saya selanjutnya. Ya, jadi dia foto tuh dengan kalkulatornya, dengan suaminya ya, bawa bond. Nah, jadi mereka ini bekerja suami istri di bisnis sendiri gitu ya di daerah Mangga Besar situ. Ibu Ria ya, Ibu Ria ini jemaat GKI BSD, dia bekerja sebagai business development di Futura Ingredients Indonesia. Apa yang saya pelajari lebih dalam mengenai spiritualitas Kristen sebagai salah satu modul pembelajaran kami, ini modul yang pertama ya, dia menceritakan tentang modul pertama, sangat membantu pemahaman dan meneguhkan saya ketika melayani di bidang ibadah
di GKY BSD, dan juga ketika berinteraksi dengan anak-anak remaja, bagaimana mendekati anak-anak Gen Z, mengenal dan menikmati Allah dalam hidup iman mereka. Ya, ada juga Pak Handi. Pak Handi ini wira swasta bidang properti, saudara. Dia juga jemaat GKI BSD. Dia mengatakan program ini membantu saya menjadi lebih paham dengan Alkitab dan bisa lebih menerapkannya dalam pelayanan dan pekerjaan sehari-hari. Nah, tadi saya katakan program ini fully online. Jadi mereka tidak pernah ke kampus. Nah, pernah waktu bulan November tahun lalu, mereka beberapa orang pas ada acara di Jakarta ya. Jadi sekalian teman-teman dari program sertifikat ini kumpul, kemudian datang ke kampus STT Amanat Agung ya. Wah, mereka senang sekali karena mereka tadinya cuma ketemu teman satu sama lain itu hanya melalui Zoom kan, nggak pernah ketemu kopi darat gitu ya, nggak pernah ketemu langsung onsite ya. Jadi waktu itu beberapa dari mereka datang ke kampus, kami berfellowship sama-sama, mereka lihat-lihat kampus, melakukan kampus tour ya. Nggak semua memang, tetapi sebagian dari mereka hadir pada hari itu. Nah, ini foto-fotonya ya. Mereka kemudian ke perpustakaan, lihat-lihat perpustakaan, dan kemudian mereka ke chapel, foto bareng, makan bareng, berfellowship. Setelah itu mereka kembali masing-masing ya. Nah, jadi sebagian besar fellowship-nya melalui Zoom, saudara. Ya, tetapi kalau ada kesempatan-kesempatan ini sangat indah ya. Akhirnya bisa kumpul, ketemu di kampus SNT Amanat Agung. Oke, saya kira cukup apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Banyak informasi buat saudara, nanti slide-nya bisa dibagikan oleh bagian akademik SCT Amanat Agung. Sekarang saya membuka kepada saudara, kalau saudara mempunyai pertanyaan tentang program ini, ya silakan saudara bisa langsung menanyakan, nanti saya akan menjawab. Atau kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih cocok dijawab langsung oleh Waket 1 bidang akademik Pak John Lee, nanti saya juga mungkin bisa bagikan kepada Pak John Lee untuk bantu menjawab ya. Silakan teman-teman boleh buka kamera, kalau bisa buka kamera. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Nanti Pak Dwiki sebagai admin bisa tolong bantu juga melihat siapa yang bertanya. Silakan saudara bisa sampaikan pertanyaan saudara. Oke, silakan ada pertanyaan. Mungkin ada Saya yang Pak, saya sampaikan kurang jelas. Ya, Pak Cyrus atau Pak Sirus, silakan. ya, oke makasih Pak. Pertama yang berkait modul tadi kan total ada 6 ya. Betul, Tep- betul, Pak. ada 6 itu kan disampaikan 8 kali pertemuan, artinya sebulan selesai. Ya, Lalu 2 minggu setelahnya kan tugas ya, berarti setiap modul itu kan 1,5 bulan. Kalau 1,5 bulan per modul, 8 kali pertemuan dan tugas, 1,5 kali 6 itu kan nggak sampai setahun ya Pak, berarti ya. ya, ya. Kalau 1,5 kali 6 berarti cuma berapa? 9 bulan gitu ya. Betul. Nah berarti ada jeda gitu maksudnya. Setiap modul ada jeda, ada libur gitu atau bagaimana? Oh Pak yang iya, dimaksud baik. durasi 12 bulan itu Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Cyrus ya. Jadi modul kita ini kan diadakan tiga modul dalam satu semester. Jadi STT Amanat Agung ini kan pakai sistem semesteran, Pak. Jadi semester ganjil dan semester genap. Semester ganjil itu mulainya kurang lebih Agustus, ya. Mulainya Agustus dan selesai ditutup semesternya di bulan Desember. Nah, setelah itu kan ada libur. Desember itu libur, liburnya tidak panjang. Nah, Januari mulai lagi, Januari sampai Mei itu semester genap ya sampai Mei. Nah, Juni, Juli, awal Agustus itu tidak ada kelas. Itu biasanya memang libur, Pak. Ya, sama seperti kuliah gitu ya. Sama seperti universitas kan di Juni, Juli itu biasanya libur ya. Jadi apa? Makanya tidak full 12 bulan memang. Jadi ini mengikuti sistem semesteran. Jadi 3 modul di dalam satu semester. Ya, jadi libur antara modul itu bisa 1 minggu, bisa 2 minggu. Nah, itu ada jadwalnya. Misalnya tadi saya katakan modul 1 itu Agustus sampai September. Ya, karena Agustusnya nggak mulainya di awal Agustus, udah pertengahan Agustus. Ya, nah itu 4 kali Senin Selasa sampai September. Kemudian September Oktober modul 2, November Desember modul 3. Ya, kemudian di semester depannya Januari Februari itu modul 4,
eh, lanjut Maret April itu modul 5 dan kemudian April Mei itu modul 6. Jadi memang tidak full 12 bulan gitu Pak. Oke lagi Pak, nambah. Ya, silakan Pak. Tadi kan disampaikan kalau setelah selesai program sertifikasi ini kan mau ngapain. Tadi kan disebut bisa kemana, kemana, kemana. Pertanyaannya, kalau yang misal orang mau ngambil S1, Pak, Ya, apakah bisa dikonversi atau nggak ada kaitannya dengan konversi SKS misalnya gitu, Pak? ya, Satu itu. maksudnya Kedua S1 kan, eh, teologi ya. iya, misalnya S1 gitu. Orang mau memang kuliah beneran apa bisa dikonversi. Paling tidak kan mudah dapat berapa SKS itu. Satu. Kedua, mungkin nanya sekalian berkait S1. Kalau yang orang udah S1 nih misal, tapi di bidang lain, misal manajemen mau Ya, ngambil S2 itu sekalian nanya nih mungkin ya, nggak ada ya kaitan Pak. ini. Mau S2 Mm-mm. itu ada program matrikulasi, ya apa enggak? Kalau iya berapa lama sih? Ya, Sekalian itu baik. Pak. Thank you Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Ini pertanyaan yang baik. Saya percaya juga mungkin relevan buat teman-teman. Mungkin ada yang punya pertanyaan yang sama ya. Pertanyaan pertama, apakah bisa ditransfer? Nah, jawaban singkatnya adalah ini tidak bisa ditransfer ke program, misalnya program magister ministry atau program sarjana teologi ya. Karena apa? Karena memang program sertifikat teologi ini didesainnya berbeda. Ya, kelasnya hanya 8 kali pertemuan, dan 8 kali pertemuan itu pun tugasnya juga tidak seberat dan tidak sebanyak STH gitu ya. Jadi tugasnya sangat sederhana, beda dengan tugas STH itu kan satu mata kuliah di STH biasanya disuruh baca buku, tugas bikin makalah, tugas bikin misalnya observasi atau apa begitu ya. Tetapi di sertifikat ini 8 kali dan 8 itu hanya kali 2 jam gitu ya. Makanya perhitungan SKS-nya juga tidak sebanyak SKS-nya, tidak seberat bobotnya STH. Tapi kenapa kok ngambil program ini? Nah, program ini sebetulnya banyak macam motivasinya. Mungkin saudara ingin testing the water dulu. Ya, saya kayaknya kalau langsung STH kok nggak sanggup. Saya masih kerja, saya masih sibuk, gitu kan? Saya nggak bisa langsung komit menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Saya masih menguji panggilan, misalnya. Apakah saya ini benar-benar dipanggil menjadi hamba Tuhan atau enggak sih sebetulnya? Ya, saudara mungkin belum bisa meninggalkan pekerjaan, tapi pengen belajar, ya kan? Nah, dengan 1 tahun selesai ini, dengan biaya yang sangat terjangkau tadi, saudara bisa paling tidak mendapatkan gambaran dulu, gitu kan? Oh, kalau belajar teologi itu kayak begini, toh. Jadi ini seperti foretaste gitu ya, mencicipi. Karena itu dia memang desainnya berbeda dan tidak bisa ditransfer. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi misalnya kalau sudah S1 umum gitu ya. Misalnya kayak saya sendiri ini S1 saya itu dulu accounting finance gitu ya. Sebelum saya kemudian masuk ke teologi. Apakah bisa? Di STT Amanat Agung ada 2 program. Yang pertama adalah program MIN, Magister Ministry. Itu adalah untuk non rohaniwan yang ingin diperlengkapi ya dengan pemahaman, dengan skill supaya dia bisa melayani dengan lebih efektif. Nah, itu magister ministry. Tapi juga ada magister teologi untuk mereka yang dari S1 umum ingin menjadi hamba Tuhan penuh waktu ya, tapi belum pernah sekolah teologi sebelumnya. Maka nanti ada seperti yang Pak Seris bilang tadi ada matrikulasi dulu. Jadi matrikulasi dulu, ada beberapa SKS yang harus dipenuhi. Setelah matrikulasinya selesai, saudara bisa masuk ke program MTH, Magister Teologi, dan keluar sebagai lulusan yang bisa menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Ya. Atau kalau saudara sudah punya S1 dan S1-nya teologi, ingin mendalami teologi lebih lagi, nah saudara bisa ambil MTH untuk sebagai jenjang tanpa harus melalui matrikulasi. Ya, jadi saya juga kurang tahu latar belakangnya Pak Cyrus ini apakah hamba Tuhan ataukah non rohaniwan, kemudian apakah sedang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Ya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Bapak juga bisa kontak-kontak kami ya kalau misalnya ada pertanyaan yang belum jelas nanti kami bisa follow up ya. Thank you Pak Cyrus untuk pertanyaan-pertanyaannya. Pak, lagi ini Pak. Maksudnya kontak-kontak kami itu kontak ke siapa itu satu. Kedua terus
Kalau ya mungkin ada hal yang mau ditanyakan lagi ya. Apakah ke sekretariat? Saya udah pernah WA ke situ atau kemana? Karena kalau yang grup WA ini kan cuman dalam tiga Ya, hari ini cuman ada broadcast sekali tadi aja sore ya. Nah, itu ngasih sumbling nanti aja. Di luar itu kan nggak ada komunikasi, Pak. betul. Nah, tadi kalau nggak salah Pak John Lee ya sudah men-sharingkan apa buklet sertifikat ya kalau nggak salah ya, atau nanti di-sharingkan di grup WA ya. Nah, kalau saudara lihat di buklet sertifikat itu nanti ada nama saudari Yeni bagian admisi. Nah, saudara bisa hubungi nomor WA yang di situ. Nanti Ibu Yeni yang akan apa menjawab ya di WA itu. Nah, saudara silakan sampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang pendaftaran, tentang ketentuan, tentang ini, tentang itu ya. Nah, kalau saudara apa misalnya masih ada yang belum terjawab nanti pasti Bu Yeni juga akan menghubungi saya atau menghubungi dosen-dosen yang lain yang terkait dengan pertanyaan Pak Cyrus ya. Jadi bukletnya nanti akan di-sharingkan. Nanti saudara bisa lihat itu ya. Ada nomor kontaknya di situ Pak. Ya. Thank you. Ada teman-teman yang lain? Tadi saya lihat ada di kolom chat ya, tapi saya belum sempat apa baca kolom chatnya. Ada yang mau mungkin langsung bertanya saja? Maaf kalau saya terskip untuk tanggal perkuliahan mulai kapan ya Pak, dan untuk pendaftaran bisa akses di mana. Nah, untuk kelasnya, kalau saudara nanti masuk di batch yang kedua ini mulainya di Agustus. Nah, kemungkinan besar itu Agustus minggu kedua. Ya, jadi nanti tanggal-tanggal perkuliahan itu nanti akan ditentukan oleh bidang akademik ya. Jadi saudara apa nanti bisa tentu saja kalau setelah mendaftar saudara diterima pasti saudara akan menerima informasi tentang kapan tanggal pertama saudara akan kuliah. Jadi yang pasti itu akan diadakan modul yang pertama itu di bulan Agustus ya. Kemudian bagaimana mendaftar? Saudara bisa ke website STT Amanat Agung, sttaa.ac.id. Di situ ada bagian admisi, pendaftaran, ya. Saudara tinggal klik. Nah, saudara kliklah sertifikat teologi. Kalau saudara berminat untuk mengambil sertifikat teologi, ya. Jadi STTAA.AC.id. Nanti buklet di situ, di buklet itu juga ada keterangan tentang pendaftaran itu, ya. Oke, ada pertanyaan lain. Apakah MTH dan MMIN ada yang full online? Nah, di kita di SCT Amanat Agung, program MTH dan MMIN ini sifatnya hybrid, saudara sekalian. Jadi, eh, saya cerita tentang MMIN dulu ya. Kalau MMIN, saudara, program MMIN itu kebanyakan memang online, tapi di 2 minggu pertama di awal semester di bulan Agustus, saudara itu wajib hadir di kampus. Setelah hadir di kampus 2 minggu, kemudian saudara bisa kembali ke tempat pelayanan masing-masing karena kelasnya akan diadakan secara online. Ya, kalau nggak salah 1 kali setahun atau 2 kali dalam setahun ya Pak John Lee ya mereka harus datang ke kampus yang 2 minggu pertama itu ya. Hanya Kalau Agustus atau Januari juga ya. kalau Emin itu Agustus dan Januari ya, Pak. Januari ya. Jadi setiap semester itu masuk datang ke kampus mereka walaupun ada yang dari luar kota, luar pulau mereka datang 2 minggu. Setelah itu mereka bisa kembali dan kelasnya dilakukan online. MTH juga ada kelas-kelas yang harus dia datang di kampus dan juga ada kelas yang online. Ya, jadi secara sederhana saya bisa jawab dua program itu belum full online tapi sifatnya hybrid kalau di STT Amanat Agung ya. Jadi ada unsur online-nya, ada unsur offline-nya. Pak Fandi, sorry saya koreksi. Kalau Emin itu hanya Agustus, Pak. Oh, hanya Agustus ya. Setahun Jadi Agustus ya. Januari tidak ya. Jadi Ya, setahun hanya sekali datang ke kampus ya. betul. Baik, thank you Pak John Lee. Ada yang bertanya, ada syarat baptis, kalau misalnya dibaptis di gereja A, tapi sekarang di gereja B, ya itu ya itu secara administrasi yang pasti surat baptis itu kan untuk membuktikan saudara sudah dibaptis. Ya mungkin saudara belum sempat atestasi di gereja yang baru gitu ya. Yang pasti kan surat baptisnya ada ya dari gereja apa, saudara dibaptisnya kapan. Nah itu salah satu syarat pendaftaran. Ya.
Ada yang bertanya, boleh dapat modulnya lebih dulu, Pak? Nah, ini maksudnya dapat pelajarannya lebih dulu gitu ya. Ya, nah ini tentu modul itu artinya modul itu kan satu apa pelajaran ya, paket itu ya. Dan itu modul itu ya disampaikan oleh dosen yang mengajar ya pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan ya, Senin, Selasa, Senin, Selasa, Senin, Selasa. Nah, di waktu itulah saudara akan menerima bahan kuliah, mengikuti kuliah dengan Zoom ya. Nah, itu nanti diberikan pada waktu saudara kuliah. Oke? Ada lagi pertanyaan mungkin teman-teman yang belum puas nanya juga boleh nanya lagi. Tanya lagi, Pak. Nanya yang ini, Pak. Saya pernah ngikuti Third Mill itu ya, Third Mill Institute, Oh iya, yang reform Richard dari Pratt ya. US. Hmm. Lalu saya pernah coba-coba tracking pakai AI. Itu bener nggak ya di Amanat Agung itu pernah adopt mungkin atau absorb gitu ya beberapa pengajaran dari Third Mill Institute US gitu ya. Iya, Itu aja sih, eh, Pak. ya, terima kasih pertanyaannya ya. Kita memang pernah sempat ada kerjasama, nanti Pak John Lee bisa mengkonfirmasi ya. Ada kerjasama secara formal MOU antara STT Amanat Agung dengan Third Mill memang ya. Saya lupa waktu itu persisnya mulai tahun berapa. Jadi memang mereka membuka resources-resources mereka untuk dipakai di dalam pembelajaran di STT Amanat Agung dan itu sempat diadopsi misalnya katakanlah ada dosen mengajar perjanjian lama ya dan itu mereka bagian dari MOU kita dengan mereka diperbolehkan untuk memakai sumber-sumber, bahkan mereka encourage untuk memakai sumber-sumber third mill itu, yang organisasinya Richard Pratt itu. Ya, Pak John Lee mungkin ada mau menambahkan yang tentang third mill ini, Pak? Ya, betul. Kita ada sempat ada kerjasama ya, Pak. Tapi memang kemudian kita tidak 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 lanjutkan dalam arti karena memang juga bahannya tuh banyak bahasa Inggris. Belakangan memang ada bahasa Indonesia, tapi kita rasa bahwa kita masih bisa cover lah gitu. Dari SDM-nya dosen itu masih bisa mengcover gitu, Pak. Ya. Ada pertanyaan ini yang baru muncul ya. Yang terakhir Eh, ya. Ya, peserta pakai kostum apa saat mengikuti kebaktian pembukaan semester? Ya, nah ini nanti saudara kalau sudah diterima jadi mahasiswa ya mengikuti pembukaan semester itu kan secara online karena saudara kan tempatnya bisa ada di mana-mana ya. Nah, jadi secara umum ya dress code-nya ya dress code yang sopan ya seperti saudara datang ke gereja, seperti saudara ikut ibadah gitu kan. Tidak perlu harus pakai jas, pakai dasi gitu enggak ya. Tapi saudara seperti orang datang beribadah karena itu adalah ibadah ya, ibadah pembukaan. Nah, dan juga ibadah penutupan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya apa sharingkan tadi yang sudah saya sharingkan ya dari teman-teman yang apa namanya sertifikat ini, yang batch pertama ini, dan mereka sangat antusias sekali dan mereka juga apa karena kebetulan saya kepala programnya, jadi saya cukup dekat dengan mereka dan mereka bilang Pak. Beberapa dari mereka mengatakan, Pak, semoga testimoni kami ini juga nanti bisa mengencourage mereka ya, Pak ya, gitu ya. Karena saya juga mengatakan, oh nanti malam saya akan ketemu dengan di program sosialisasi gitu ya. Salam juga dari mereka untuk kalian dan kalau memang Tuhan pimpin, kalian nanti akan bergabung di angkatan yang kedua di tahun 2026. Saya kira cukup, saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon Pak John Lee Joyhin boleh menutup kita di dalam doa sekaligus mendoakan kalian semua. Ya, terima kasih. Silakan Pak John Lee. Baik, Pak Fandi, terima kasih untuk penjelasan juga Bapak Ibu ya untuk kehadirannya. Mari kita berdoa, Tuhan akan menolong memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, bahkan juga memanggil kami di dalam pelayanan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa malam ini kami juga, khususnya Bapak Ibu, boleh diberi kesempatan, diberi dorongan untuk boleh mengenal, mencari tahu lebih banyak lagi mengenai bagaimana bisa diperlengkapi lebih baik lagi untuk pelayanan. Tuhan terima kasih untuk apa yang sudah di-sharingkan Pak Fandi pada malam ini, juga untuk testimoni dari
teman-teman, Bapak Ibu yang sudah masuk dalam gelombang pertama. Kiranya apa yang di-sharingkan dan testimoni boleh menguatkan dan boleh menolong teman-teman Bapak Ibu yang hadir untuk boleh mengambil langkah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan menolong ya Bapak juga untuk Bapak Ibu dalam kehidupan mereka, dalam usaha, dalam pekerjaan mereka, terlebih dalam pelayanan mereka ya Tuhan, supaya Tuhan akan terus memakai mereka melayani dengan baik untuk kemuliaan Tuhan dan juga boleh menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga waktu malam ini dalam tangan Tuhan. Tuhan sertailah istirahat kami, Tuhan akan memberi kesegaran untuk besok dan segala aktivitas kami di minggu ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya.